Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Puji Tuhan, pagi hari ini tema penuntun kita adalah silsilah Yesus. Ayat bacaan kita terdapat di dalam Injil Matius pasal yang ke-1 dan saya baca dari ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jikalau kita bicara tentang silsilah, ada banyak orang yang mungkin bingung dengan silsilah dalam Alkitab, sehingga kita berpikir ini firman Tuhan atau bukan. Jika ini firman Tuhan, mengapa hanya ada nama-nama orang dan apa tujuannya? Jadi dari ayat-ayat bacaan hari ini kita mau belajar bahwa firman Tuhan ini bukan hanya terdiri dari bagian-bagian yang kita mengerti saja, tetapi kalau kita dalami maka setiap kata, bahkan setiap titik, setiap huruf dalam Alkitab pasti punya makna yang dalam. Nah, jadi dari ayat-ayat yang sudah kita baca dari Matius pasal 1 dari ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-17 ini, kita bisa memperhatikan ada beberapa pelajaran yang luar biasa yang walaupun hanya sebuah silsilah. Yaitu yang pertama, kita belajar lewat silsilah Yesus, kita dapat mengerti bahwa Allah kita ialah Tuhan yang bekerja menurut rencana. Alkitab berkata ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai ke pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Nah, pertanyaannya, apakah semua ini kebetulan? Tentu tidak. Allah merancangkan segala sesuatunya dengan rapi dan teratur. Itu sebabnya apapun yang terjadi dalam hidup kita, tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Allah bekerja dengan rencana. Kegagalan-kegagalan bahkan tidak bisa menghambat rencana Allah dalam hidup kita. Dan yang kedua, kita belajar dari silsilah ini bahwa Allah memberikan Kristus sebagai manusia. Dari rancangan yang luar biasa itu, yakni mulai dari Abraham, Allah telah merancangkan Kristus supaya manusia menerima kepastian, supaya manusia menerima kesadaran, penyertaan, supaya manusia juga berjalan dalam kuasanya. Karena Alkitab berkata, mereka yang berjalan bersama dengan Kristus akan senantiasa dikuatkan. Nah, itu sebabnya Paulus juga berkata, jika Allah di pihak aku, tidak ada yang dapat melawan aku. Itu sebabnya ketika Yesus lahir, namanya disebut Immanuel. Apa artinya Immanuel? Yaitu Allah yang menyertai. Bukan hanya Dia Allah yang tinggi di surga, dahsyat luar biasa di surga sana, tetapi Dia turun buat kita untuk menyertai, untuk memberikan kepastian sehingga manusia dapat berjalan dalam kuasa Tuhan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku, kita belajar dari silsilah ini bahwa Allah tidak memutuskan perjanjiannya karena kekurangan dan kegagalan manusia. Dari silsilah Yesus kita mengerti bahwa ada beberapa kali manusia gagal, tetapi Tuhan tidak pernah gagal. Manusia tidak setia, tetapi Tuhan tetap setia. Karena itu jika saat ini kita sedang ada di tengah kekurangan dan kegagalan, tidak perlu kita putus asa, tetapi kita harus bangkit dan ingat bahwa kita punya Yesus yang menyelamatkan kita. Kita punya Yesus yang menyertai kita. Kita punya Yesus yang menguatkan kita. Kita punya Yesus yang mengajar kita untuk senantiasa menyempurnakan kita sehingga kita dapat masuk dalam kemuliaannya yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ingatlah bahwa Allah tidak lalai untuk menepati janjinya.
Ini saatnya untuk kita bangkit, kita bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala sesuatu, pergumulan, tantangan apapun dalam hidup kita. Karena kita tahu Yesus kita hidup, Yesus kita berkuasa, dan Dia selalu menyediakan yang terbaik buat kita anak-anaknya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh kami bersyukur pagi ini kami boleh belajar pelajaran penting yang dapat kami pelajari dari peristiwa kelahiran-Mu, dari peristiwa silsilah yang tertulis dalam Alkitab, bahwa sesungguhnya semuanya ini bukan kebetulan, tapi kami percaya Engkau Allah yang bekerja dengan rencana. Engkau Allah bekerja dengan sesuatu yang luar biasa yang Tuhan rencanakan, termasuk dalam hidup kami, dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Engkau punya rencana yang besar. Bukan kebetulan kalau Tuhan pilih kami menjadi umat tebusan-Mu, Tuhan. Karena kami percaya di balik panggilan kami sebagai orang percaya, Tuhan punya rencana yang besar buat kami. Karena itu ajar kami untuk kami terus mengerti, memahami segala kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup kami, agar kami boleh memberi diri kami untuk kami persembahkan sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa buat panggilan-Mu, terima kasih buat keselamatan yang kami boleh terima lewat kelahiran-Mu di dalam dunia ini Tuhan, sehingga kami boleh memiliki kepastian akan janji firman-Mu dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat. Sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.